Shalom Jemaat Gembino Nafiri, saat ini bertepatan dengan ibadah KPWI. Marilah kita bersama-sama belajar akan kebenaran dari firman Tuhan. Sebelumnya kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami berada dalam surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami sampai dengan detik ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Tuhan kiranya Engkau pimpin, beri hikmat, akal budi bagi kami supaya kami boleh mengerti maksud dan tujuan dari firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya apa yang boleh hamba sampaikan itu semua seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita buka kitab kita di dalam kitab Ibrani 10 pasal yang ke-32 sampai yang ke-38. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Demikian firman Tuhan. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak akan berkenan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, atas pembacaan kita saat ini saya mengambil tema yaitu hidup adalah perjuangan. Sebagaimana kita manusia hidup, pasti ada tantangan atau persoalan yang kita lalui. Dan disitulah kita melakukan perjuangan. Perjuangannya itu dalam bentuk mungkin ada sesuatu yang kita korbankan, atau ada sesuatu yang kita lepaskan, atau istilahnya ada harga yang kita bayar. Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa semuanya itu juga ada andil Tuhan dalam hidup kita, bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada buat kita. Kita manusia punya keterbatasan. Maka dari itu Tuhan mengirimkan penolong untuk kita, yaitu Roh Kudus yang akan menguatkan kita. Saat ini banyak tantangan yang kita hadapi sebagai anak-anak Tuhan, sehingga perjuangan yang sangat berat untuk dapat mempertahankan iman percaya kita pada Tuhan Yesus. Nah, ada satu contoh dalam Alkitab di mana seorang hamba Tuhan dapat mempertahankan imannya pada Tuhan walaupun tantangan yang dihadapinya itu tidak mudah, yaitu kisah Ayub. Kita dapat mencontohi sikap keteladanan dari Ayub, yang mana Ayub dapat mampu bertahan dalam situasi yang sangat sulit sekalipun. Ayub mampu berpegang teguh pada janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Dengan iman yang teguh dari Ayub, suatu kesaksian dapat kita lihat bahwa kehidupan Ayub setelah dipulihkan, yaitu nama Tuhan dipermuliakan. Ayub menjadi salah satu contoh bagaimana kita dituntut untuk tetap bertahan di tengah persoalan sesulit apapun, karena ada tangan Tuhan yang sedang menopang kehidupan kita, sehingga kita dapat mampu bertahan dan keluar dari masa sulit tersebut. Sehingga upah yang Tuhan sediakan dapat kita raih, yaitu mahkota kehidupan. Dalam Mazmur 37 dikatakan bahwa dengan kita percaya kepada Tuhan, diam dan berlakulah setia kepada Tuhan, dan bergembiralah, sehingga apa yang kita inginkan akan diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan telah memberikan keselamatan kepada kita, untuk itu janganlah kita mengundurkan diri di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menginginkan kita untuk mundur darinya. Tuhan menginginkan kita untuk meraih upah yang telah disediakannya, dengan satu syarat bahwa kita tetap hidup dalam pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, ada 3 hal sesuai pembacaan firman kita saat ini yang harus kita lakukan untuk kita bisa menerima upah yang kekal.
yaitu yang pertama, hiduplah dengan iman. Yang kedua, jangan kita melepaskan keyakinan kita. Dan yang ketiga, yaitu jangan kita mengundurkan diri dari hadapan Tuhan. Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Nah, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tutup dengan doa. Terpujilah Allah yang penuh kuasa, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini kami boleh membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Kiranya melalui firman-Mu ini kami dikuatkan iman kami, pengharapan kami hanya kepada Tuhan Yesus, karena kami yakin dan percaya apapun keadaan yang kami alami, pergumulan yang kami alami, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan turut campur dalamnya dan membuat semuanya baik adanya ya Tuhan. Tuhan pimpin setiap kehidupan kami hari lepas hari, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhanlah yang penuh kuasa, Tuhan yang akan memampukan kami, mencukupkan kami atas setiap kebutuhan atau keperluan kami. Kiranya Tuhan berkati kami hari lepas hari. Ampuni salah dosa kami ya Bapa yang mungkin sering mendukakan hati Tuhan. Ajar kami lagi ya Bapa untuk lebih takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Demikianlah ibadah KPWI yang dilakukan di rumah masing-masing. Biarlah kita terus berpegang pada Tuhan, berpegang pada firman Tuhan, dan terus percaya dan mengimani bahwa apapun yang kita alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.